私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。手の糸はあなた、横の糸は私。織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中。手の糸はあなた、横の糸は私。織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。手の糸はあなた、横の糸は私。会うべき人に出会えることを人は幸せと呼びます。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人で、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ、その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。星はい
pergi, meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik. Perkenalkan, nama saya Safrul dari SMP Negeri 39 Medan, anggota IL Jaik. Saya Barutunan Cilegan, peserta tim L dari SMP Negeri 39 Medan. Nama saya Ibu Mercy Patiana Simajenta. Saya membawakan mata pelajaran PPKN. Baik, saya Tria Sriwahyuni, guru mata pelajaran biologi. Saya Juniwati Sebayang, guru mata pelajaran biologi. Saya Ibu Hilderia Sipayung, guru mata pelajaran agama Kristen. Nama saya Saiful, saya mengajar di SMA Negeri 13 Medan bidang studi Bahasa Indonesia. Nama saya Indria Heni, saya guru SMA Negeri 13 Medan, mengajar di bidang studi Bahasa Inggris. Perasaan saya senang sekaligus deg-degan karena tentunya ada tugas yang akan kita kerjakan nantinya untuk proyek ini. Ya, kenangan yang paling saya ingat itu sewaktu saya berangkat ke Jepang. Baru pertama kali saya ke luar negeri, berangkat ke Jepang, melihat negeri orang yang begitu hebat. Mudah-mudahan Indonesia seperti Jepang di kemudian hari. Kapan masa sulit yang mungkin pernah dirasakan Pak selama menjadi guru EL? Masa sulit yang kami hadapi itu dalam masa pembuatan buku ya, baik buku siswa ataupun buku guru, di mana di situ banyak menguras energi, pemikiran atau tenaga, sehingga sampai saat ini sudah selesai buku guru dan buku siswa. Kemudian ya Pak. Kemudian Apa sih yang Bapak dapatkan dari kesempatan bergabung menjadi tim EL di proyek ini? Alhamdulillah sungguh luar biasa apa yang kita dapatkan dalam hal mengikuti tim ini. Yang pertama sekali kita berada di negara Sakura, yaitu Jepang, kita bisa langsung melihat penanganan atau pengolahan tentang sampah, terutama tentang masyarakatnya. Di setiap lingkungan ada tempat sampah, sehingga masyarakat itu tertata dan terorganisir untuk membuang sampah. Itu kenangan yang paling indah. Kemudian yang kedua, tentang orang-orang atau individu yang kita jumpai di Jepang, yang mana mereka itu adalah sangat peduli terhadap lingkungan, sadar akan lingkungan. Saya kira itulah yang paling berkesan. Setelah menjadi EL ini, ada tidak Bapak merasa kesulitan untuk membagi waktunya dalam mengurus kegiatan proyek untuk mengajar di bawah? Kalau untuk aku menurut
menurut saya barangkali tidak terganggu, bisa kita bagi hanya dengan waktu yang sudah dijadwalkan jauh sebelumnya. Jadi perencanaan kita untuk melaksanakan program yang tertera dalam JICA itu tidak terganggu. Ya, mudah-mudahan harapan kita bersama, terutama kami tim L di 39 ini, harapannya tidaklah berhenti sampai di sini. Kerjasama ini mungkin bentuknya yang berbeda, agar penataan atau pembinaan lingkungan bisa terlaksana atau bisa diraih sebagaimana yang kita harapkan. Ya, untuk pihak penyelenggara mudah-mudahan dapatlah diperpanjang kegiatan kerjasama JICA dengan Indonesia dalam hal pembinaan lingkungan. Kemudian dapat saya tambahkan, program ini bisa berlanjut. Kalaulah kita sebut ini program JICA pertama, ada program JICA kedua, itu harapan kita. Karena menurut kami masih sangat sedikit yang memperoleh pengetahuan tentang lingkungan dari JICA. Demikian. Gimana ini Bu perasaannya setelah bergabung menjadi tim IL di proyek JICA ini? Terima kasih. Setelah kami bergabung lebih dari 3 tahun dengan JICA, pasti kami senang karena banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kami dapatkan, terutama di dalam masalah lingkungan hidup. Dan ini sangat berkesan bagi kami, sehingga ada tambahan ilmu bagaimana untuk melestarikan lingkungan khususnya di daerah kami nomor Rambe. Jadi harapan kami ya dengan adanya pembelajaran ini ya kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan khususnya di bidang lingkungan sehingga lingkungan kami menjadi bersih dan asri. Terima kasih. Perasaan saya bangga, senang, bahagia bisa bergabung ya menjadi guru IL, di mana kami dapat belajar langsung, diundang ke Jepang untuk melihat langsung bagaimana pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi itulah yang keinginan kami dapat kami terapkan di sini. Baik, perasaan saya bergabung di tim JICA dan menjadi IL itu pertama senang karena bisa bekerja dalam tim baik di SMA Nomor Rambe ataupun dengan 4 sekolah lain yang tergabung di dalam tim proyek. Baru dibilang merasa bangga ia juga, merasa tertantang ia juga karena ternyata di dalam proyek ini itu banyak sekali hal-hal baru yang baru dipelajarin, tapi banyak juga hal-hal baru yang harus dikerjakan. Jadi ternyata bergabung menjadi IL itu merupakan salah satu wadah untuk belajar dan terus belajar lagi dan harus bermanfaat kepada orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Oke, terima kasih. Ya, jadi kami tidak secara sengaja bergabung dengan tim JICA, tidak secara kebetulan, karena memang kami berada di kawasan Nomor Rambe dan tempat awal Sungai Deli mengalir ya dari hulu ya, dari hulunya Sungai Deli. Mungkin tadinya awalnya kami gamang kemana ini arah tujuan dari kerjasama ini, tapi setelah dilakukan pelatihan workshop terus menerus selama sebelum pandemi waktu itu, kita rutin ya bertemu di sekolah ini dengan tim JICA, mengajarkan kepada siswa dan juga kepada IL tentang sampah, tentang air, maka tentang kompos, tentang ya itu lingkungan. Kami semakin terbuka, kami semakin memahami kerjasama ini benar-benar diperlukan oleh SMA Negeri 1 Nomor Rambe dan kami juga khususnya guru-guru IL dan siswa-siswi kami, sehingga kami dapat lebih mengenal
situasi alam kami di sini dan bagaimana kami seharusnya sebagai guru dan sebagai siswa memperlakukan alam kami ini. Apalagi kami berempat kemarin juga diundang ke Jepang dari sekolah kita ini bersama tim IL yang lainnya. Semakin terbuka pemikiran kami dan semakin bertanggung jawab dengan bukan hanya proyek tapi dengan kestabilan kebersihan lingkungan di sekitar sekolah dan sekitar rumah kita. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya selama jadi guru IM, kenangan apa yang mungkin paling Ibu ingat? Oke, baik. Kalau bicara kenangan banyak ya. Kalau saya mungkin umurnya lebih muda. Bukan umur saya muda, tapi bergabung di dalam JIK-nya karena ibunya bertiga udah lebih dulu gitu. Saya bergabung itu di tahun 2019 sampai sekarang. Kalau kenangannya pertama kali ikut kegiatan itu waktu di Afros. Di situ memang sejujurnya saya masih bingung ini kegiatannya mau ngapain gitu. Tapi saya ikutin aja. Oh, seru juga gitu. Baru kedua tiba-tiba disuruh datang kita mengerjakan silabus. Itu juga masih gamang, ini mau ngapain gitu. Tapi perlahan seiring berjalannya waktu, nah mulai terbukanya itu ketika workshopnya bertambah dan yang paling berkesan adalah waktu berangkat ke Jepang. Berasa mimpi. Bagaimana teman-teman? Nah, saya rasa berasa mimpi. Jadi itu kalau ditanya dari sekian banyak yang berkesan dari setiap kegiatan, mau workshop, kegiatan di lapangan, tapi yang paling berkesan itu waktu berangkat ke Jepang karena pertama amazing sama bumi Jepang yang kebetulan kami lihat daerah Fukuoka itu, kita Kyushu, bersih, teratur dan sejuk. Itu amazingnya di situ. Baru kedua amazingnya juga kesannya bagaimana belajar di sana. Oh, ternyata orang di Jepang itu justru semakin tua itu semakin produktif ya gitu. Justru yang tua-tua yang menjadi pembicara gitu ya. Sangat produktif gitu. Itu bisa jadi pelajaran. Jadi banyak sekali hal-hal yang bukan cuma berkesan tapi juga memberikan pelajaran. Yang mungkin bukan untuk diri saya tapi mungkin untuk semua tim IL yang berangkat ke sana. Baru berkesan yang berikutnya itu kesannya itu ketika riwah repot waktu disuruh nyusun buku karena kesulitannya itu adalah mengatur waktu. Tapi itu jadi berkesannya kenapa? Loh, kok saya bisa ya buat buku gitu, walaupun mungkin pasti banyak kekurangannya ya, tapi kok bisa ya. Itu jadi banyak hal yang berkesan, tapi yang paling berkesan itu menurut saya itu gitu. Dan ada lagi ternyata saya juga bisa ngobrol dengan orang-orang yang di luar ekspektasi saya gitu. Oh, ketemu dengan orang-orang yang di Jepang kemarin, orang-orang yang di Jepang ada di sini gitu ya. Dan juga kesannya ketika kita bisa berkolaborasi sama sekolah lain di dalam satu kegiatan. Jadi seperti nambah keluarga lagi. Itu menyenangkan dan buat saya itu seandainya ini tidak pandemi, saya yakin kalau nanti di ending acara JIK ini pasti itu haru biru acaranya. Karena ketika kita bertemu itu kesannya tuh kayaknya kok jadi kayak keluarga ya Bu ya. Jadi kayak keluarga di project ini kita jadi keluarga ya. Lebih kurangnya pasti ada tapi banyak hal yang berkesan. Kalau dari saya itu mungkin Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Jadi kami juga ya seperti yang dikatakan teman kami tadi, kolaborasi di sini bukan suatu hal yang mudah karena untuk menyatukan visi dan misi yang sama dan perbedaan latar belakang sekolah itu juga mungkin saya rasa perlu perlu kesadaran dan perlu kepercayaan diri begitu. Karena terus terang kami ini SMA mungkin tidak terkenal di kawasan Medan ini, malah kami termasuk pelosok bila dilihat dari segi lokasi. Tapi begitu kami berteman dengan sekolah-sekolah yang lain di luar sekolah kami, inilah tadi saya katakan untuk menyatukan visi dan misi itu tidak semudah mengatakannya, tetapi memang kami melihat kelebihan mereka bisa jadi memacu kami untuk bisa lebih baik di sini. Melihat kekurangan mereka pun, kami pun tidak mau kekurangan mereka itu kami ejek, tapi kami perbaiki dengan di diri kami begitu. Sehingga kami tim ini sendiri mudah-mudahan kami solid, kami saling bekerja sama. Memang saling mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, tidak ada yang sempurna. Tapi memang benar-benar harus mau kerjasama. Di sini juga kita dituntut, mau yang muda, yang baru, tetap
saling berkolaborasi, punya kelebihan masing-masing tetapi punya kekurangan masing-masing, dan juga menambah juga wawasan dari baik sekolah lain dan juga baik pihak Jepang seperti yang dikatakan Bu Tri tadi. Semakin kita mendatangi negara mereka, semakin kita merasa kecil, semakin kita merasa kita perlu bangkit, berbenah, apalagi tentang lingkungan. Kita sangat malu melihat di sana itu tidak ada sampah benar-benar. Ya, jadi kami pun ya tertantang, walaupun belum bisa berhasil, tapi mudah-mudahan ya belajar dan terus belajar. Itu saya rasa dari kami. Semua juga udah diborong pun. Ya seperti kata teman kami tadi, bahwa kami merasa setiap momen, setiap pertemuan itu memang sangat berkesan sama kami. Ada tantangannya, jadi mempunyai kesan tersendiri buat kami. Sangat berkesan. Bagaimana rasanya naik angkot di Jepang? Ya, naik busway, kereta api cepat. Naik kereta sendiri kayaknya tinggal nambahin ini. Iya. Ada duluan ini pertama tadi. Apalagi ketika kesannya katanya nggak nyangka kita bisa berangkat ke negeri Jepang. Oh kan iya. gitu. Ya, itu Di yang paling sana ada. banyak hal yang baru, yang tidak ada kita jumpai di Indonesia kan gitu. Bukan hanya di bidang kebersihannya, tapi kedisiplinannya, tepat waktunya, ramahnya. Baik ya. Luar biasa lah kalau kami melihat, jadi menjadi pembelajaran bagi kami. Itu satu. Kemudian tadi mungkin juga dari segi masalah kebersihan ini khususnya, ternyata kita ini masih jauh ketinggalan dibanding mereka, sangat jauh. Jadi kesan saya ya ada sih yang enak, tapi ada juga yang menyedihkan jadinya, kok bisa kami seperti ini. Tapi yang tetap kesan itu namanya tetap yang indah diambil ya kan. Ya, indahnya bisa berubah, SMA kami juga bisa berubah. Ya. Pertanyaannya ada tidak ibu merasa kesulitan untuk membagi waktunya dalam mengurus proyek dan juga untuk mengajar kita. Oke, itu ya. Jadi memang untuk ini kita tidak mengatakan berjalan mulus, karena kita juga punya tugas masing-masing. Karena setiap kita juga IL ini pun punya tugas selain tugas mengajar, begitu. Apalagi di sekolah ini banyak proyek, ada berbagai proyek. Lalu kita pun berempat ini ada juga ikut dalam proyek yang lainnya selain proyek JICA. Jadi kalau soal dibilang ada nggak kesulitan, itu udah pasti. Hanya saja bagaimana kita bisa memanage untuk pekerjaan sekolah, menghandle ya pekerjaan di sekolah, mengajar dan tugas-tugas yang lainnya, dan pekerjaan proyek JICA ya kita yang menghandle. Kalau soal kesulitannya jelas, tapi mungkin kesulitannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin karena kita pun tadi saya katakan tugas kita masing-masing itu berbeda-beda. Kayak saya pun ya saya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, jadi ada lagi mungkin kerjaan yang lain lagi diikuti begitu. Jadi kalau kawan-kawan ini yang lain lagi juga ada proyek yang lain. Jadi mungkin masing-masing tingkat kesulitannya itu mungkin berbeda-beda. Tapi ya saya tidak bilang tidak sulit, tapi kesulitan tadi bisa kita handle. Begitu saya rasa. Terima kasih. Oke, siapa? Dia? Ya udah. Oh. Kesulitan itu biasanya mengenai jadwal sih. Kalau yang terlalu berat itu tidak ada. Misalnya ketika kita mau buat buku SMA itu dari 2 sekolah, kita menyesuaikan waktu, itu kesulitan menyesuaikan waktu. Baru apalagi ya kalau saya lebih ke waktu sih. Iya. Kalau seperti kegiatan workshop ini kita siapa yang bisa yang handle duluan. Pokoknya nanti setiap acara itu pasti turun semua gitu. Kalau untuk di tim di sini ya, tapi kalau biasanya masalah yang saya hadapin biasanya mengenai waktu, menyesuaikan waktu dengan tim yang lain, sekolah yang lain gitu. Biasa dalam penyusunan buku. Selebihnya so far so good. Kita selalu mendahulukan lah. Iya. Kalau memang sudah ada jadwal, kita pasti sudah prepare, siapkan begitu. Biasanya kalau misalnya ada kegiatan kita harus datang, oh yang bisa hanya saya dan Bu Mercy, yang dua tidak bisa nggak apa-apa diwakilin. Pokoknya seperti itu atau sebaliknya. Selebihnya sejauh ini good, masih bisa. Ya, gitu. Ya, saya kira hampir sama. Masalah kesulitan tadi memang
namanya hidup, ada perjuangan, pasti ada kesulitan, nggak mungkin mulus semua. Iya. Ya. Apalagi seperti saya sendirilah, saya bilang dulu ya kan, mungkin di antara mereka yang kami berempat, saya lah paling tua. Jadi untuk itu kalau pertama yang saya temukan tadi memang kesulitan dalam membagi waktu. Selain padat jam belajar di sini, di rumah juga sebagai ibu rumah tangga, dan di luar juga sebagai pengurus di gereja. Jadi kadang waktu nggak terbagi. Itu makanya untung aja punya teman yang selalu setia, yang muda-muda ini bisa membantu, bisa menghandle. Jadi kesulitan itu nggak nampak, bisa terselesaikan. Jadi itu saya kira apapun, sebesar apapun kesulitan, ternyata kalau ada kerjasama bisa terselesaikan dengan baik. Itulah menurut saya. Untuk pertanyaan yang terakhir, berhubung ini workshop yang terakhir kali diselenggarakan, itu kira-kira ada harapan setelah proyek jika ini selesai, atau ada pesan yang mau disampaikan nggak ke pihak Jepang? Pesan ya? Iya, kalau harapan itu pasti sudah ada ya kan. Namanya manusia pasti punya harapan ke arah yang lebih bagus. Jadi kalau menurut saya harapan namanya ya harapan kami, kalaupun nanti misalnya proyek ini sudah berakhir, tapi kegiatan-kegiatan seperti ini maunya selalu ada maunya, sehingga bisa dikatakan kan anak-anak ini kan terus istilahnya yang masuk tamat. Jadi kalau nggak terus dilakukan seperti ini, mungkin yang sudah menerima ilmu pengetahuan tadi ya selesai batasnya. Tapi kalau boleh berlangsunglah terus, ada tim-tim yang terus memacu mereka sehingga mereka terus bisa bergerak. Dan harapan kami dari kepada JK di Jepang, ya kalau boleh jangan melupakan SMA Namorambe. Ya, jangan melupakan SMA Namorambe. Teruslah dikasih support, semangat. Kalau boleh sekali-sekali mana yang butuh di Namorambe kira-kira ya bolehlah dapat bantuan dari sana, terutama daerah kami di sini. Nanti disampaikan dari sini kan daerahnya kan tahu lah, pinggiran Sungai Deli. Kira-kira dana apa yang mereka bisa sumbangkan, bagaimana supaya daerah kami ini dekat sungai ini ya bisa dibangun. Kira-kira apa namanya itu, Tri? Biar jangan longsor gitu. Drainase atau apa? Bronjong. Itulah harapan kami yang terutama untuk sekolah ini. Tambahan dari kawan. Kalau ditanya harapannya, yang pertama berharap silaturahmi tetap terjalin antara SMA 1 Namorambe dengan sekolah-sekolah lain dan tim JICA baik Indonesia ataupun Jepang gitu. Yang pertama, yang kedua semoga ada satu waktu nanti seluruh tim bisa bertemu secara langsung, apakah itu nanti reuni ataukah membahas proyek-proyek berikutnya. Jadi JICA Jepang, kalau misalnya ada proyek yang lain, yang baru, kami SMA Negeri 1 Namorambe terbuka. Siap. Itu dia. Itu dia dari saya, terima kasih. Gimana nih Pak perasaannya setelah ikut bergabung menjadi tim IL dari proyek JICA ini? Cukup menggembirakan karena banyak hal yang kami dapatkan di sana. Kemudian selama menjadi guru IL, kenangan apa yang paling Bapak ingat? Selama menjadi guru IL, kenangan yang saya rasakan yang sangat berharga adalah terjun ke lapangan langsung, di mana yang tadinya saya tidak mengenal tentang sampah, tidak mengetahui sampah itu bagaimana, dari mana asalnya. Tapi setelah bergabung di IL ini menjadi guru IL, jadi saya bisa mengerti tentang sampah, tentang limbah yang secara langsung kami saksikan. Kemudian kapan masa sulit yang mungkin pernah Bapak rasakan selama menjadi IL? Masa sulit yang kami rasakan saat terbenturan antara kegiatan sekolah dengan kegiatan IL. Jadi kami harus pandai-pandai mengatur waktu, membagi pikiran, membagi tenaga agar kegiatan ini semuanya bisa terlaksana dengan baik. Apa sih yang Bapak dapatkan dari kesempatan bergabung di proyek JICA ini? Secara umum cukup banyak, terutama saya bisa mengetahui ilmu-ilmu tentang kompos, tentang bank sampah, ya yang berkaitan tentang lingkungan.
Jadi selama ini kita tidak cuek ya terhadap lingkungan, tapi dengan bergabungnya di sini kita mengetahui bagaimana triknya menanggulangi sampah yang menjadi isu dunia. Jadi sampai saat sekarang ini sampah itu menjadi isu dunia yang belum terpecahkan. Namun secara perlahan diawali dari sekolah, lingkungan rumah, kita coba untuk mengatasi itu. Kemudian seperti yang sudah Bapak akan sebelumnya, ada merasa kesulitan untuk membagi waktu untuk proyek dan dengan masuk kelas itu solusinya kira-kira bagaimana? Solusinya ya kita harus menghadap pihak pimpinan ya, pihak pimpinan untuk minta izin kegiatan di proyek Jika, dan alhamdulillah pihak sekolah respon dengan ini, dan setiap kegiatan yang berbenturan dengan jam mengajar itu ada izin yang diberikan pihak sekolah, terutama kepala sekolah kepada kami. Untuk pertanyaan terakhir, berhubung ini workshop terakhir kan, kira-kira harapan setelah proyek Jika selesai apa dan pesan apa yang ingin disampaikan ke pihak Jepang? Ya, harapan kami jika kedepannya ingin mengadakan lagi kegiatan yang sama proyek Jika ini, kita matangkan dulu program ya, program kita matangkan apa yang mau kita laksanakan tahap demi tahap itu sesuai dengan harapan kita. Jangan kita kerjakan ini kembali ke belakang, kerjakan lagi gitu ya. Jadi harapan kami memang kegiatan itu, program yang dilaksanakan itu benar-benar dikaji ulang dulu sehingga sudah matang baru kita kerjakan di lapangan, itu saja. Yang terakhir Bapak boleh bilang terima kasih ke kamera. Baik. Berhubung ini workshop kita yang terakhir kali kan Bu, sudah beberapa kali workshop sebelumnya. Jadi kami hanya ingin menanyakan harapan apa yang Ibu ingin sampaikan setelah proyek Jika ini selesai, dan kemudian mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pihak Jepang juga. Harapan saya selaku guru, hendaknya apa yang sudah dicanangkan dan apa pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapatkan dari bekerja sama dengan JICA ini terus berjalan, berkelanjutan, baik itu kepada siswa kami dan baik itu juga berkelanjutan di kalangan guru-guru. Dan harapan kami khususnya kepada JICA Jepang, walaupun nanti selanjutnya mungkin kita tidak lagi terkait dengan kerjasama seperti ini, tapi kami mohonkan teruslah memberikan semacam informasi, bimbingan, dan ataupun informasi-informasi penting terkait dengan lingkungan hidup. Kita tahu lingkungan hidup kita kan sekarang ini sedang mengalami permasalahan, dan mungkin dari pihak Jepang ada pengalaman-pengalaman baru bagaimana cara mengentaskan sampah, memecahkan masalah sampah ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kami harapkan terus memberikan tambahan ilmu kepada kami, khususnya guru-guru IL yang terlibat langsung dengan program atau proyek JICA ini. Ya, itu saja. Mungkin sekian yang ingin kami tanyakan Bu. Untuk yang terakhir boleh bilang terima kasih kamu. Kemana? Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih kami juga kepada seluruh partisipan yang terlibat dalam JICA, khususnya Profesor Matsumoto yang tidak bosan-bosannya terus memantau, membimbing, memberikan sambungan informasi kepada kami. Begitu juga Nausi Uda yang dari awal juga ikut terus berkontribusi kepada kami hingga akhir ini. Begitu juga tim-tim lainnya, ya, tim-tim Jepang lainnya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, sehingga ini merupakan momen yang sangat langka bagi kami dan penting, sangat penting. Karena kalau bukan dengan JICA mungkin kami tidak paham apa ini maksud dengan permasalahan dunia terkait dengan sampah.
Nah, begitu juga terima kasih kami juga kepada Ibu Indri sebagai fasilitator yang tak bosan-bosannya terus memberikan informasi, kemudian menyambungkan virtual Zoom meetingnya kepada kami dan semua yang terkait, termasuk juga Universitas Kirana, USU, dan Ibu Intan ya selaku penyelenggara. Kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut untuk selanjutnya. Terima kasih. Nampak kali dia teratur senyum. Oke, langsung aja kita mulai wawancaranya. Ini yang pertama boleh perkenalan profilnya dulu Ibu. Nama saya Agnatis dari SMP 39 Medan. Nama saya Ibu Ikhwati dari SMP Negeri 39 Medan. Nama saya Rahmawati Nasution dari SMP Negeri 39 Medan. Gimana nih perasaannya Ibu setelah ikut bergabung menjadi tim IL dalam proyek Jika? Kalau perasaannya ya senangnya karena dari kami tidak tahu tentang semua yang materi-materi yang disampaikan itu sekarang sudah diketahui walaupun sedikit banyaknya dan sudah bisa mempraktek. Kemudian selama menjadi guru EL ini kenangan apa yang paling Ibu ingat? Kenangan yang kami ingat dalam praktek contohnya membawa anak-anak ke IPAL langsung ya. Kemudian kunjungan Muda Shinsei ke sekolah kami dari tim Jepang itu juga menjadi kenangan bagi kami. Menyusuri, saya tambahkan ya, ada lagi kenangan yang menyusuri sungai. Menyusuri sungai sampai hampir ke laut ya, melihat keadaan rumah masyarakat yang ada di benteng sungai. Kemudian mungkin ada masa sulit yang pernah Ibu lalui selama menjadi guru EL? Kalau masa sulitnya karena waktunya itu bersamaan dengan jam kami mengajar, jadi kami harus bagi waktu dan meninggalkan siswa. Seperti workshop kan kegiatannya pagi, kami harus meninggalkan siswa memberi materi. Kemudian apa sih yang Ibu dapatkan dari kesempatan bergabung ke dalam proyek Zika ini? Manfaat yang sudah kami dapatkan dalam bergabung di IL ini, yang pertama kami dapat menerapkan bagaimana tentang program bank sampah ya. Nah, bagaimana bank sampah itu sehingga sampah-sampah yang ada dapat dimanfaatkan bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan rumah kami tentunya. Kemudian bagaimana juga tadi tentang ekoenzim ya, pembuatan ekoenzim, itu juga memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga ya, sehingga semua yang ada itu tidak terbuang begitu saja tapi ada umpan baliknya, bisa juga menjadi bernilai ekonomi. Mungkin yang sudah disebutkan oleh Ibu sebelumnya tadi, ini saya tanyakan lagi, Ibu yang lain ada tidak merasa kesulitan untuk bagi waktunya untuk ngurus proyek ini sama untuk ngajar di kelas? Tadi udah disebutkan ya itu aja memang sehingga siswa-siswa tinggal ya kan hanya dengan memberikan materi, memberikan catatan-catatan saja. Biasanya kita kan menjelaskan ya kan, memberikan tugas-tugas gitu ya kan. Sekarang kita tanpa pengawasan dari kita gitu, itu pun waktu workshop aja Banyak ya, tapi kalau diadakan di luar jam mengajar, itu tentunya mungkin kami agak mempunyai waktu yang luang. Iya, berhubung ini workshop kita yang terakhir, jadi ada tidak harapan yang ingin disampaikan setelah proyek selesai? Harapannya yang pertama setelah proyek ini selesai, bisa kami khususnya kami SMP Negeri 39 bisa mempraktekkannya ke siswa-siswa kami. Yang kedua, itu harapan kami bisa kami diundang ke Jepang. Karena kami belum berangkat ke Jepang. Biar kami tahu membandingkan Indonesia dengan Jepang. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu.
pesan yang ingin disampaikan ke pihak penyelenggara? Pesannya Iya, itu aja, undanglah kami, Yang belum berangkat. Ya Pak, Ibu. Biar kami lebih tahu bagaimana kondisi Jepang itu, air sungainya yang bersih, biar bisa kami membandingkan dengan keadaan sungai di Indonesia. Sungai kami, khususnya Sungai Deli kami. Boleh perkenalan Ibu namanya dan guru sekolah apa? Baik, nama saya Endang Syakinah Harahap. Saya bertugas di SDN 068073 dan saya mengajar di kelas 5. Ini gimana perasaannya Ibu ikut bergabung menjadi tim IL dari Project JK ini? Yang pasti saya sangat senang karena dengan adanya proyek dari JK ini saya menambah ilmu dan menambah pengalaman. Kemudian selama jadi guru EL, kenangan apa yang paling Ibu ingat? Kenangan yang saya ingat selama jadi guru IL itu waktu perjalanan pergi ke IPAL dan ke Bank Sampah. Kemudian kapan masa sulit yang mungkin pernah Ibu rasakan selama menjadi guru EL ini? Ya, untuk masa sulitnya, karena prosesnya itu pada saat pandemi, jadi saya kurang bisa untuk mengaturnya, itu aja. Apa manfaat yang udah Ibu dapatkan dari kesempatan bergabung ke dalam proyek JK? Manfaatnya, sebelumnya memang anak-anak itu kan sudah tahu bagaimana menjaga lingkungan, tapi dengan adanya pembelajaran tambahan ilmu lingkungan ini, mereka lebih tahu lagi, lebih nampak lagi bagaimana seperti apa, seperti itu. Pernah nggak ada merasa kesulitan untuk membagi waktunya dalam mengurus kegiatan proyek dan sebagian lagi untuk mengajar? Kalau untuk membagi waktunya tidak ada kesulitan. Harapannya setelah proyek JK selesai ini kira-kira apa? Harapan saya untuk proyek ini semoga berlanjut dan bisa memberikan manfaat yang lebih lagi. Semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menambah wawasan lebih luas lagi untuk yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Ya, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim. Saya guru kelas 4 dari SD Negeri 068073 Kelurahan Medan Deli. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya gimana perasaan Bapak dalam ikut bergabung ke dalam proyek? Perasaan saya bergabung di Proyek JIKA ini sangat senang sekali karena setelah bergabung di sini banyak kali pengalaman-pengalaman yang saya peroleh, banyak kali ilmu pengetahuan yang saya dapat, terutama dari pendidikan lingkungan itu seperti apa dan bagaimana proses-proses dalam pendidikan lingkungan itu, seperti membuat kompos, apa itu bank sampah, dan bagaimana pengolahan air yang kotor menjadi air bersih seperti itu. Kenangan yang paling saya ingat selama menjadi guru L ini tentu saja yang pertama sekali adalah kenangan waktu saya ikut dalam perjalanan ke Jepang dan studi tur ke IPAL maupun bank sampah. Jadi perjalanan tersebut, studi tur tersebut memberikan banyak pengalaman-pengalaman yang bagus dan sangat bermanfaat bagi saya. Kapan masa sulit yang pernah Bapak jalani mungkin selama menjadi guru? Masa sulit yang saya jalani menjadi guru IL ya pertama-tama ya bagaimana cara mengaplikasikan pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat dari JIKA ini, yaitu seperti pendidikan lingkungan, bagaimana cara mengolah sampah, memilah sampah, mengajak para murid untuk melakukan itulah pertama kali yang lebih sulit. Tapi setelah lama-kelamaan terus dicoba, alhamdulillah jadi terbiasa dan lebih mudah untuk mengarahkan murid melakukan pendidikan lingkungan tersebut.
Manfaat yang sudah saya dapatkan dalam proyek Jika ini tentu saja bertambahnya ilmu pengetahuan saya tentang pendidikan lingkungan, bertambahnya pengalaman saya bagaimana melihat langsung proses pengolahan air limbah menjadi air bersih seperti yang di IPAL kemarin, lalu bagaimana melihat proses pemilahan sampah yaitu menjadi sampah organik dan organik di bank sampah kemarin, cara memilah-milah sampahnya, itulah yang paling berpengaruh besar dalam menambah ilmu pengetahuan saya. Alhamdulillah sampai sekarang kalau dalam membagi waktu sepertinya tidak ada kesulitan karena kebetulan itu masuk dalam salah satu kurikulum pembelajaran. Kebetulan kami kelas 4 juga ada di situ pembelajaran bagaimana tentang sampah dan apa itu fungsi hutan juga ada di situ. Jadi tidak ada kesulitan dalam masalah pembagian jadwal pelajaran dan pelajaran yang ada di proyek Jika ini. Harapan saya, jujur saya harap proyek Jika ini bisa terus berlanjut karena ini sangat bagus dan sangat bermanfaat terutama bagi murid. Selain itu, harapan saya yang paling utama adalah kalau bisa proyek Jika ini bisa mensupport agar guru-guru di bawah naungan IL ini bisa mengembangkan sayapnya tidak hanya di sekolah tapi di sekolah-sekolah lain atau sekolah-sekolah terdekat dengan lingkungan yang ada di rumah guru IL tersebut. Jadi kami bisa bergerak mengembangkan ilmu yang kami dapat ke sekolah lain walaupun sekolah lain itu tidak di bawah naungan Jika seperti itu. Kami bisa proyek Jika ini bisa memberikan kami berupa izin seperti itu supaya kami bisa mengembangkan apa yang kami dapat di Jika ke sekolah lain seperti itu. Jadi tidak hanya sekolah di bawah naungan Jika aja yang tahu masalah pendidikan lingkungan ini, tapi sekolah-sekolah di luar sana juga bisa tahu seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan ke pihak Pesan saya kepada pihak penyelenggara Jika ini seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa guru-guru IL ini tetap dibantu, tetap dibimbing, tetap diarahkan, kalau bisa diberikan izin yang kuat supaya kami bisa menjadi leadership di sekolah-sekolah lain dan bisa mengembangkan apa yang kami dapat di Jika ke sekolah lain seperti itu. Jadi tidak kami ini dilepas, selesai Jika, selesailah guru IL. Jadi maksudnya tidak seperti itu. Kalau bisa Jika ini bisa memberikan kami peluang, memberikan kami wadah supaya kami bisa menjadi benar-benar leadership untuk mengembangkan apa yang kami dapat di Jika ke sekolah lain. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela SPD. Saya guru sekolah di SD Negeri 73 Jalan Metal Medan. Gimana perasaannya Ibu ikut bergabung menjadi tim IL dalam proyek ini? Ikut bergabung di tim IL proyek Jika, merasa senang bisa bersilaturahmi dengan sekolah-sekolah lainnya, bisa berbagi ilmu juga, sangat senang, intinya itu. Kemudian selama menjadi guru IL, kenangan apa yang paling Ibu ingat? Selama menjadi guru IL, kenangan yang paling saya ingat, saya dapat undangan khusus dari Jika untuk berkunjung ke negara Jepang. Itu kenangan yang paling terindah yang sudah saya rasakan seperti itu. Kemudian kapan masa sulit yang mungkin Ibu pernah rasakan selama menjadi tim IL ini? Saya pernah merasakan masa sulit waktu itu ketika bergabung pertama kali di Jika. Anak-anak diminta membawa sampah. Tujuannya untuk membedakan yang mana sampah organik dan sampah non-organik. Sebagian orang tua ada yang keberatan karena anaknya dianggap sebagai pemulung, tapi alhamdulillah semua itu bisa saya atasi, bisa saya jelaskan, dan sekarang kelihatan hasilnya. Kemudian manfaat apa yang udah Ibu dapatkan dari kesempatan bergabung ke dalam proyek Jika? Banyak manfaat yang saya dapat.
Tidak hanya untuk diri saya sendiri, untuk sekolah tempat saya mengabdi, untuk lingkungan saya juga. Dengan adanya proyek ini, tingkat pemahaman masyarakat, anak sekolah, anak didik kita, juga saya pribadi lebih memahami lagi fungsi dari sampah-sampah itu. Kemudian Ibu pernah merasa kesulitan tidak untuk membagi waktu dalam mengurus proyek atau membagi waktu untuk mengajar di kelas? Kesulitan saya merasa tidak, karena di sekolah tempat saya mengabdi kami saling membantu. Jika ada proyek pertemuan di proyek jika kami bisa saling menutupi, saling mengganti jam pelajaran yang ada di sekolah. Sepertinya tidak ada kesulitan karena kami saling membantu. Berhubung workshop ini workshop kita yang terakhir kali, ada harapan Ibu setelah proyek ini selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun Nasution, SPDI. Saya berasal dari SDS Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Sari. Saya dari sekolah SD Salsabila. Pertanyaan kedua, Bu, gimana perasaannya bisa ikut bergabung selama menjadi EL Project JK? Perasaan saya selama saya bergabung dengan tim ini, saya sangat senang karena dengan tim ini kita dapat untuk mengetahui lebih jelas lagi masalah lingkungan hidup. Ya, saya gitu juga ya. Dengan bergabungnya tim JK ini, kami bertambah wawasan khususnya untuk lingkungan. Selama menjadi guru EL, Bu, apakah ada kenangan yang paling Ibu ingat? Tentang sampah. Selama ini yang sangat yaitu mengajarkan kepada anak-anak di SD Salsabila ini tentang lingkungan hidup dan juga IPAL. Iya, pengalamannya banyak ya, terutama untuk siswa. Siswa itu lebih paham sadar akan lingkungan hidup. Kemudian mereka melakukan percobaan uji air, kemudian IMPAL kemarin mereka mendapat ilmu dari itu. Harapan dan pesannya untuk JK-nya? Kami berpesan dengan tim ini, mudah-mudahan dengan adanya tim ini, siswa dan juga kami sebagai guru menjadi untuk memperluas ilmu pengetahuan kami tentang lingkungan. Ya, semoga dengan kerjasamanya ini siswa ataupun guru-guru dapat memahami atau peduli dengan lingkungan di tempat tinggal kami sendiri ya. Kemudian mendapat wawasan yang luas tentang apa itu kompos, kemudian uji air yang tadi sudah selesai dipraktikumkan. Kemudian jangan sampai di sini aja kerjasamanya, mungkin masih banyak atau kerjasama yang lain dalam bidang pendidikan. Nama saya Lisda Maharani Sibarani, SPDI. Saya berasal dari SD swasta Salsabila, Kecamatan Medan Marelan. Nama saya Anissa, SPDI. Saya berasal dari SDS Salsabila, Kecamatan Medan Marelan. Gimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang dan juga bangga karena kan nggak semua sekolah bisa mengikuti dan bisa gabung dengan tim JK ini. Saya merasa senang dan bangga. Sama, saya juga merasa senang, juga bangga karena diikut sertakan dalam kelompok tim JK ini. Dan apakah selama menjadi EL ini sulit membagi waktu untuk kegiatan belajar mengajarnya? Kalau selama ikut tim JK ini memang agak sulit bagi antara ngajar dan saya juga sekalian
operator, ngajar operator, dan juga membagi tugas untuk membuat buku pendidikan lingkungan hidup ini. Agak sulit tapi alhamdulillah bisa dijalankan. Alhamdulillah juga. Memang kesulitan pasti ada setiap kita ini ya kerjasama ataupun apa. Cuman dalam pembuatan bukunya itu sulitnya itu ketika kita mau review balik ya. Buku yang ada kita review balik lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Kenangan. Kalau kenangan manfaatnya banyak. Saya dapat ilmu. Paling kenangannya itu saya tidak pernah membuat artikel seperti kemarin, saya bisa membuat artikel. Itu suatu pengalaman yang luar biasa menurut saya, karena saya dapat ilmu yang mungkin gak semua orang dapat, ilmu bisa membuat artikel seperti kemarin, dan juga membuat buku. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa menurut saya. Sama manfaatnya juga, saya dari yang tidak tahu tentang kompos, tentang uji air, tentang itu, jadi saya lebih banyak belajar lagi dari tim Jika, dan terima kasih juga gitu atas materi-materi yang ada yang diberikan kepada guru-guru juga ya, terima kasih. Untuk terakhir Bu, harapan dan pesannya untuk JICA? Ya, harapan saya untuk tim JICA ya, mudah-mudahan seandainya selesai ini bisa hubungan baiknya bisa berlanjut ya, silaturahmi tetap terjaga, terus juga pendidikan ini terus berlanjut, bermanfaat ya, berguna bagi semuanya. Itu aja. Kalau saya cukup bagus sih sebenarnya kalau bisa kerjasamanya lanjut, dan kalau bisa sih guru-gurunya itu dikasih lagi gitu loh, ilmu-ilmunya ditambah lagi, jadi kita bisa mengajarkan juga ke anak-anak. Kitanya belajar, gurunya belajar, kita juga sebagai guru juga mengajarkan ke anak-anaknya lebih baik lagi. Maaf ya. Ini untuk gurunya ada 8 pertanyaan ya, lebih banyak dari yang ini. Kayak ujian jadi. Enggak. Saya enggak ditanya judul tesis. Baik. Itu yang pertanyaan pertama. Untuk profil narasumber bisa Ibu jelaskan nama Ibu? Nama saya Roseni Rambe SPDI. Saya sebagai kepala sekolah di SD Islam Salsabila. Gimana perasaan Ibu setelah ikut bergabung menjadi environmental leader di Project JICA ini? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang sekali karena bisa diajak atau bekerja sama dengan pihak Jepang dan JICA dan semua USU dan Geraha Kirana. Selama menjadi tim IL ini Bu, apakah ada kenangan yang paling diingat gitu? Kenangannya alhamdulillah banyak, tapi yang paling diingat itu pada saat alhamdulillah saya diajak berangkat ke Jepang untuk ikut bekerja sama dalam hal belajar tentang kompos, uji air, dan bank sampah. Kira-kira kapan masa sulit yang paling tingginya gitu untuk membagi waktu antara Project JICA dan kegiatan belajar mengajar? Waktu sulitnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi pada waktu sulitnya itu ketika seperti workshop saat sekarang ini, siswa tidak belajar tapi disuruh workshop, dan yang hadir itu sedikit karena kondisi mungkin lagi berpuasa dan anak-anak lagi libur sekolah. Dan kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan atau manfaat Ibu yang Ibu dapatkan? Manfaatnya sangat banyak, terutama bagi siswa kami di Salsabila. Alhamdulillah, dari belum paham tentang kompos, uji air, dan bank sampah, dan alhamdulillah sekarang sudah paham dan insya Allah akan kami laksanakan di sekolah kami.
harapan dan pesan yang bisa Ibu sampaikan ke JICA? Harapan atau pesan saya sangat berterima kasih terkhusus kepada pihak Jepang atau JICA. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut, jangan putus sampai di sini, dan kami harapkan juga dalam kerjasama hal yang lain, insya Allah kami bisa menerimanya. Untuk terakhir bisa Ibu ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak, dan mohon maaf juga jika dalam kerjasama ini ada hal-hal yang tidak sesuai atau mungkin tingkah laku kami yang tidak sesuai. Sekali lagi mohon maaf, dan terakhir terima kasih banyak sekali. Baik, terima kasih Ibu. Jawab pertanyaannya agak lebih keras ya, Bu? Jawabnya? Iya. Untuk pertanyaan pertama, ini langsung mulai aja ya, Bu. Bisa perkenalkan diri dulu, Bu, nama Ibu siapa dan orang tua dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Zairani, orang tua dari Wafi Khafijah kelas 6A yang bersekolah di SD Salsabila. Selama Ibu ikut pada workshop beberapa kali ini, apa kenangan yang paling Ibu ingat selama ikut workshop? Kenangannya ya berkumpul sudah jelas. Yang tadinya kami tidak mengetahui soal sampah ataupun kompos dan uji air, ya jadi tahu tentang hal itu semua karena adanya workshop ini. Berarti itu sekalian sebagai kesempatan Ibu dapat bergabung ke dalam proyek ini ya? Iya. Dan apakah ada merasa kesulitan untuk membagi waktunya itu? Kebetulan semua aktivitas saya kerjakan awal waktu, jadi memang saya kasih peluang untuk kalau adanya workshop ini, saya tidak, waktu saya itu memang saya spesialkan untuk workshop. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak JICA? Ya, sebelumnya saya terima kasih karena yang tadinya kami masyarakat tidak tahu tentang kompos, tentang uji air, tentang sampah, jadi tahu. Ya, banyak manfaat untuk kami, terutama kompos saya gunakan sendiri. Tentang sampah ya, saya jadi tahu memilah-milih sampah yang baik dan benar, dan saya juga jadi lebih tahu tentang air yang layak dikonsumsi dengan yang tidak layak dikonsumsi. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Itu saja sepertinya. Terima kasih ya, Bu. Buka aja. Buka aja, buka. Biar nampak aja ganteng sama cantiknya. Bang Jaya, senyumlah sikit. Selesai dengan minat kamu ini. Maskernya dibuka aja. Maskernya dibuka. Dari leher, dari leher. Biar nampak cantiknya. Buka dari leher. Ada juga. Iya, buka. Mana buka? Simpan dulu maskernya. Perjayaan, aduh nggak kuat tuh Oke, kita tutup aja ya? Jadi ini ada cuma sekitar 3 pertanyaan aja, jadi bisa dijawab satu-satu. Jangan tegang kali, santai. bukan uji ya. Santai.
pertanyaan pertama dari abang itu merasa senang nggak bisa ikut workshop ini selama beberapa kali ini? Ya, satu aja yang jawab boleh dan dua lagi ngangguk nggak apa-apa. Dan mungkin kalau mau nambahin juga nggak apa-apa. Dan yang kedua itu adalah ada nggak harapan kedepannya setelah proyek ini selesai kayak gimana? Oh itu, oke. Itu disimpan dulu ya. Ini masih briefing dulu nih. Ya. Terus yang terakhir itu ada nggak pesan yang mau disampaikan ke Jepang, ke JIK? Ada nggak kira-kira? Mungkin terima kasih gitu atas ya, terima kasih lah JIK Telah membimbing kami, telah membimbing kami, telah membimbing kami untuk mengajari tentang pencapaian dan kegiatan. Diingat-ingat itu jawabannya ya. Nah, ini abang tanya lagi ulang nih. Yang ini versi seriusnya. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan adik-adik mengenai ikut sertaan pada workshop JK ini? Senang. Oh, agak keras. Senang. Adik? Senang juga. Terus bagaimana harapan kedepannya setelah proyek ini selesai? Semoga makin memahami pelajaran selanjutnya. Oke. Terus kalau untuk ada nggak pesan dari adik-adik ke pihak JIK-nya? Terima kasih atas semua bimbingannya yang telah disampaikan sama bisa kerjasama lagi dalam hal ini. Bisa diulang lagi deh. Versi singkatnya aja. Terima kasih atas bimbingannya tim JK. Semoga bisa dilakukan hal ini. Bisa kalian dalam hitungan 3 kalian bilang terima kasih sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih tim JK. Dari kiri saya. 1, 2, 3, 4, 5 sama. Jelasin dulu. Kalau ini Nanti kali ya Bun. Terima kasih ya. Terima kasih ya udah pakai jalan-jalan. Iya jalan-jalan. Gara-gara ini kita jalan-jalan. Ada mau itu aku aja. Aku iya. Udah gak mau. Aku nomor 2 aja. Aku nomor 1. Nggak ikut kemarin. Iya aja. Udah fix ya Pak. Iya. Nomor 1.
yang panjang. Jadi kan nih kalau lagi operasi nggak kalau pertanyaan dapat duit nggak? Tahu sih kan duit aja. Kan lo yang dapat uang, oh dapat. Ada minyak goreng masih dalam marketplace dia. Ini tadi belum masuk. Sudah direkam. Siapa yang bikin rujak tadi? Iya makanya tapi rujaknya pelit-pelit kan kecil-kecil lagi gue ya. Kalau gue ngomong labu Jepang ada labu Jepang ada labu Jepang. Labu Jepang. Jadi semalam kalian yang salah sebut ini apa namanya? War. Biasa kalian buat war. Pindah orang yang bilang Pak. Wartel, warung, war. Sayuran. Iya, biar rujak Pak. Makan Pak. Makan Pak. Bang ada bukber di 39 Pak. Ini udah jualnya kan Iya ada bukber ini. Masak saja. Jomplang. Kita bersiapan. Oh iya. Masih bocet Enggak boleh. Makasih yang. jadi nggak bisa nih. digeser ke sore gitu. Iya pula. Puasa. Siapa? Oke, ini wawancara. Video. Ada hantu di belakang. Astagfirullahaladzim. Saya berdosa banget. Saya itu apa sih bantuin kita? Ya. Betul aku masih bed kelas ya. Untuk anak-anak. Langsung aja kita apply ya. Itu udah direkam. Udah tadi? Iya. Semangat tadi. Closing ceremony itu dari teman-teman nanti kan. Kita sekarang ini. Oke, ini kakak langsung nanyain pertanyaan pertama tadi ya. Ini gimana nih adik-adik perasaannya setelah udah mengikuti workshop kita? Siapa tadi yang mau jawab? Ayo, satu orang. Senang Kak. Senang kayak bisa berbagi ilmu di sini dari yang nggak tahu cara pembuatan kompos, sampah dan uji air di sini kita bisa mengerti bagaimana caranya. Terus apa sih
sih manfaat yang udah adik-adik rasakan atau yang udah adik dapatkan dari workshop ini? Apa? Mana tadi yang mau jawab? Tadi mana? Coba yang kuat suaranya. Dari workshop ini kita dapat mengolah bahan organik. Misalnya ya, kita misalnya bahan yang udah busuk bisa dibuat jadi kompos atau enggak ekoenzim. Baru kita bisa melihat air yang bersih dan nggak bersih. Jadi kan bisa menjadikan hidup lebih sehat dan bisa menjadikan sampah di lingkungan sekitar berkurang. Dengan adanya bank sampah. Dan yang terakhir, ada nggak pesan yang mau adik sampaikan ke pihak penyelenggara? Buka nambah. Menyelenggara. Enggak ya. Ngomong aja. Lanjut. Terima kasih telah menyelenggarakan workshop ini. Datang selalu lanjutin lah. Tadi bisa. Apa harapan ke depan? Agar workshop ini tetap belum jalan terus ya. Yang lebih yang lebih mantap gitu. Ya, saya nggak saya. Apa? Harapannya? Semoga workshopnya makin berkembang, bisa berbagi ilmu lagi kepada peserta didik agar mereka bisa menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih. Tutup video. Oh ya, ini terakhir kita sama-sama ya bilang terima kasih gitu. 1, 2, 3. Terima kasih. Mulai aja pas kapan sih? Mulai aja kapan kamu sih? Udah langsung kita mulai. Pertanyaan pertama boleh Ibu perkenalkan sendiri. Assalamualaikum, nama saya Anita Aprilia, orang tua dari Nashwa Ramadita kelas 8. Jadi kan kita udah melakukan beberapa kali workshop ini, kemudian Ibu juga hadir sebagai orang tua siswa. Jadi apa aja sih manfaat yang udah Ibu rasakan atau Ibu dapatkan dari workshop yang udah diselenggarakan? Nah, ini kan sudah yang ke-4 atau 5 kali saya mengikuti workshop ini, dan banyak sekali saya rasa manfaat yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mulai dari per bulannya saya mengeluarkan biaya 25.000 untuk membayar sampah, tukang sampah yang mengutip. Nah, ini saya bisa menghemat dan bisa menambah income pula. Ya, diantaranya kegiatan membuat kompos, saya memanfaatkan sisa sampah yang ada di rumah untuk membuat kompos. Selanjutnya barang-barang bekas yang bisa untuk ditukar kembali dengan uang itu bisa menambah income untuk pendapatan di rumah tangga. Seperti itu. Ya, berhubung ini workshop kita yang terakhir, jadi ada nggak harapan Ibu setelah acara ini selesai? Saya harap kegiatan seperti ini terus akan dilakukan untuk mengedukasi setiap rumah tangga mungkin ya, agar semua merasakan manfaatnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada tidak pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak penyelenggara? Pesannya agar apa ya, diperbanyaklah anggota untuk
mengikuti workshop ini semua masyarakat bisa mengikuti seperti itu, lapisan masyarakat. Untuk yang terakhir Ibu bisa mengucapkan terima kasih ke kalian. Oke, terima kasih sudah mengadakan workshop seperti ini. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya Muhammad Iqbal Afifi dari kelas 12 MIA 2 di SMA Negeri 13 Medan. Nama saya Tasya Mandardi dari kelas 11 MIA 2 dari SMA Negeri 13 Medan. Oke, kan tadi kan kalian udah membawa presentasi juga tentang materi di proyek JK ini. Jadi kira-kira apa sih manfaat yang udah kalian dapatkan dari kesempatan bergabung di workshop JK ini? Manfaat yang kami dapatkan yaitu wawasan kami mengenai dampak sampah dan pemerhatian lingkungan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kami dapat mengelola sampah yang tadinya tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat dan ekonomis kembali. Okay. Menurut saya manfaat dari kegiatan JIKA ini menambah kepedulian masing-masing pribadi untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan tahu kemajuan teknologi untuk mencegah pencemaran dari lingkungan terjadi. Oke, ini berhubung ini workshop kita yang terakhir kan, kira-kira apa harapannya setelah workshop ini dan setelah proyek ini selesai, dan ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke pihak Jepang? Harapan kami dari siswa SMA Negeri 13 Medan, semoga hubungan antara pihak JK dan SMA 13 tetap berlangsung sebagaimana seharusnya, walaupun proyek kali ini sudah selesai pada hari ini. Tadi pesan dan kesannya, semoga apa yang proyek-proyek yang dilaksanakan beberapa waktu ini bermanfaat sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Saya merasa senang sekali bisa berpartisipasi dalam melaksanakan workshop JIKA ini, karena kerjasama JIKA ini membawa pengaruh untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan semoga tetap berlangsung program-program yang sudah direncanakan dari workshop JIKA ini oleh terhadap kami siswa SMA Negeri 13 Medan. Oke, udah itu aja pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Untuk yang terakhir kali boleh bilang terima kasih ke kamera. Terima kasih. Sama-sama. Oh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosida Aprilin, saya dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Femita Devania Sandri, saya dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Emia Putri Sipayung, kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahman Tarigan dari kelas 11 MIA 2. Tadi kan adik-adik semua ini kan udah bawain materi presentasi tadi. Kakak mau nanya, gimana perasaannya tadi udah berkesempatan menjadi presenter hari ini? Kalau dari saya sebenarnya senang, tapi setiap disuruh jadi presentator itu agak deg-degan gitu aja. Tapi senang karena dapat ilmunya, terus lebih melatih kita juga public speakingnya, berbicara di depan umum supaya lebih pede. Itu sih dari saya. Kalau dari saya sendiri sih, pertama karena senang bisa dipakai berguna untuk sekolah, juga bawa nama baik sekolah kan kalau siswanya bisa public speaking gitu. Terus kalau mau maju itu sih relax aja karena supaya nggak gugup nanti di depan, jadi bawa santai, jadi nggak terlalu gugup. Ya kalau dari saya karena orangnya nggak percaya diri, jadi pas ditunjuk untuk jadi presentator agak deg-degan juga. Terus pas udah selesai itu lega aja. Sebenarnya saya senang aja sih kalau dalam mengajarkan kepada orang-orang terhadap ilmu yang kita punya gitu kan. Jadi tapi sayangnya saya agak rasa takut aja gitu lah mempresentasikan apa yang ingin saya presentasikan gitu kan. Hasilnya ya gini lah. Tadi sampai hampir. Jangan ketawa.
Lanjut pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih yang manfaat yang udah kalian rasain dari kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan di sekolah sebelumnya, kayak pembuatan kompos sama bank sampah itu, ada nggak manfaatnya itu? Ada manfaatnya Kak. Kalau dari bank sampah kita itu kayak peduli lingkungan, jadi kan sampah plastik itu lama dia terurainya, tapi dengan ada bank sampah didaur ulang jadi itu lebih cepat dan mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Terus itu ada juga manfaatnya ke ekonomi kita gitu, jadi karena dibayar sih kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri sih banyak sekali manfaatnya, karena kita tahu tentang cara mengolah supaya lingkungan kita bersih. Terus kita tahu gimana sih air yang bagus untuk kita konsumsi. Terus kita juga dapat ilmu, ternyata yang kita kira nggak bisa diolah itu masih bisa diolah, tapi dengan tahap-tahap tertentu. Kalau dari saya, kita lebih bisa mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari setelah presentasi tersebut. Kalau menurut saya presentasi yang tadi itu bagus sekali karena bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat manfaatnya bahwa pencemaran lingkungan itu tidak bagus sekali dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan itu. Pertanyaan terakhir ya, ini kan workshop terakhir kita di SMA 1 Tamarang. Kira-kira ada nggak harapan ke depannya setelah proyek ini selesai, dan ada nggak pesan yang mau disampaikan ke pihak Jepang? Kalau saya sendiri harapannya ke depan adik-adik sekalian, teman-teman saya sekalian bisa menerapkan ilmu yang sudah kalian bagi. Kami kan sudah mendapat ilmu dan kami membagi kepada mereka. Harapan kami, mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dapat berguna untuk kebersihan lingkungan kita sendiri. Dan harapan kami kepada pihak Jepang, semoga kerjasama berikutnya bisa dilakukan lagi, karena dari pihak Jepang sendiri memberi banyak sekali ilmu untuk kami, dari cara kami belajar tentang kebersihan lingkungan agar Indonesia bisa lebih bersih lagi ke depannya. Ada lagi yang mau nambahin? Tidak. Boleh perkenalan dirinya Bapak dan orang tua dari siapa? Nama saya Miswanto, orang tua dari anak saya Rafiq Turai Shihab, kelas 4A. Jadi ini saya bakal ngasih 3 pertanyaan ke Bapak. Yang pertama itu, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari kesempatan bergabung menjadi perwakilan orang tua dari Project JICA ini? Salah satunya pengaplikasian sampah ya, pengelolaan sampah. Saya kira sih dulunya sampah itu hanya pembuangan ya, ternyata bisa difungsikan lebih baik, bisa untuk manfaat lah, tidak dasarnya tidak membuang saja, tapi didaur ulang kembali, walaupun tidak sebagai alat tapi sebagai media untuk tanaman kembali. Kemudian apa harapan Bapak setelah workshop ini, serangkaian workshop? Saya harapan yang pertama ya, selaku saya memiliki anak ya, moga-moga bisa anak kami bisa mengembangkan dari sampah tidak menjadi sampah, tapi menjadi sampah itu bermanfaat, berguna, terutama bisa dikelola menjadikan kompos yang lebih baik lah, itulah terutamanya. Kemudian ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pihak penyelenggara? Pertama pesannya berharap moga-moga dalam kegiatan ini bisa dengan lebih baik lah, lancar, artinya bisa dipublikasikan, bisa berjalan dengan baik, apalagi mengenai sampah ini bisa tertanam di anak-anak didik, terutama anak kami lah ya. Kadang kan mereka menganggap sampah ini seolah-olah hanya buangan. Kalau bisa mereka tertanam, sampah ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Harapannya itu bisa dalam workshop ini bisa terulang kembali, bisa dipublikasikan, bisa terlaksana dengan baik, gitu aja lah. Udah sekian aja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ini di Nama saya Nurmala Sari, orang tua dari Julia Sari. apa sih kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kesempatan bergabung sebagai orang tua di dalam proyek JICA ini? Dapat dengan apa?
baiklah untuk anakku, masyarakat, dengan sampah-sampah yang nggak terpakai menjadi bisa terpakai untuk membuat kompos, untuk barang-barang bisa terbuat dari barang-barang apalah yang untuk kebutuhan kita lah semua. Kompos bisa untuk pupuk-pupuk tahap apalah gitu. Nah, terus bisa mengajarkan anaknya agar bisa mengumpulkan barang-barang yang mana yang bisa dipakai ataupun tidak. Udah. Kemudian untuk harapan Ibu setelah kita melakukan serangkaian workshop ini apa? Kayaknya untuk harapannya untuk anak Ibu mungkin harapannya untuk agar anak saya bisa mengerti dengan kegiatan ini, agar dia bisa bermanfaat, agar kemudian ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak penyelenggaranya? Bank sampah itu sangat bagus untuk semua masyarakat dan anak-anak sekolah agar bisa melestarikan semua lingkungan tetap bersih, bisa mengumpulkan semua agar masyarakat baik untuk melakukan kegiatan ini. Nama saya Mariati, saya orang tua dari Dimas Pratama kelas 4A. Anak-anak lebih ngerti jaga kebersihan, anak-anak lebih ngerti bahwa sampah itu nggak jadi sampah, bisa didaur ulang. Dia bilang, Mama, sampah itu ternyata bisa dibuat pupuk, sisa-sisanya itu mah bisa untuk nanam bunga gitu. Jadi sampah itu kan tadinya saya bakar gitu aja, saya buang kan. Sama dia, jangan mah, kita dikumpulkan dulu, dibusukkan dulu. Cuma itu memang membutuhkan tempat dia kan, membutuhkan tempat dan memakan waktu, dia kan ada tahapannya gitu. Jadi oh begitu, jadi dia lebih ngerti gitu. Pertanyaan yang kedua, harapan Ibu setelah kita menyelenggarakan serangkaian kegiatan workshop ini apa? Harapannya anak-anak lebih bisa menjaga kebersihan, bisa membedakan mana itu sampah organik, mana itu sampah non organik. Semoga dengan ilmu ini bisa dibawa dia sampai nanti tua, bisa diterapkan ke mungkin anak-anaknya dia nanti gitu. Jadi bumi kita ini nggak tercemar gitu. Jadi nggak buang sampah itu sembarangan gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi lah orang buang-buang di paret gitu kan, buang-buang sampah di mana aja. Mungkin bisa negor kalau orang buang sampah di paret, nggak boleh sampah dibuang di paret, lebih bersih gitu aja intinya. Pertanyaan yang terakhir, ada nggak pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak penyelenggara? Pesannya mudah-mudahan program ini nggak berhenti sampai di sini, ya kan? Mungkin adik-adik didiknya lagi bisa mengikutinya gitu. Jadi generasi kita ini terus tahu. Jadi nggak sembarangan buang sampah. Jadi sampah itu ternyata memang ada manfaatnya lagi gitu. Namanya Tulia Sari, kelas 4A. Manfaatnya mengolah sampah sama menyaring air. Terima kasih Bu, karena mengajari kita tentang sampah tentang bank sampah dan menyaring air dan kompak. Namanya Dimas Pratama, kelas 4A. Kan Dimas ini tadi udah presentasi kan, udah menyampaikan materi apa tadi yang Dimas? Tentang bank sampah, tentang
kompos dan tentang uji pH air. Nah, terus dari materi-materi itu ada nggak manfaat yang udah Dimas dapatkan itu sekarang? Kan misalnya Dimas jadi lebih bersih gitu di rumahnya karena rajin buang sampah. Iya, ada. Ya, bisa dijelaskan? Nah, karena dia bisa menjaga lingkungan biar tetap bersih dan segar. Terima kasih Bu atas WhatsApp-nya selama 4 tahun ini. Nama saya Ferdia Manareva, saya kelas 4A. Ini pertanyaan pertama yang mau Bapak tanyakan itu, kan tadi kita udah ngikutin workshop ini kan, materi kompos, buang sampah, terus kan ini workshop terakhir dan beberapa kali sebelumnya juga ada pernah. Jadi selama ini apa loh yang manfaat yang udah Dek terima dari pengalaman ini? Manfaat yang kami rasakan, kami jadi bisa membuat kompos dari sampah organik, dan kami jadi bisa membuat penyaringan air dari air kotor menjadi air bersih, dan serta kami juga tahu apa itu bangsawan, ya bank sampah. Terus pertanyaan kedua itu, ada nggak pesan yang pengen Adik sampaikan ke pihak Jepang atas udah buat workshop ini? Udah. Ya, silakan. Kami berterima kasih kepada semua yang bekerja sama dan atas kerjasamanya Jepang sehingga kami bisa mendapatkan materi-materi pelajaran, dan kami bisa mendapatkan pelajaran yang lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih karena Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.